Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian LKI yang dihormati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan pada malam hari ini kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka thalibul ilmi, dan semuanya itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang tidak membuat kita lebih taat kepada Allah digunakan dalam beribadah kepada Allah adalah musibah bagi kita. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan lanjutkan kajian tafsir juz surat Al-Baqarah juz yang kedua, dan di session terakhir nanti ada tanya jawab, karena pertemuan kemarin nggak ada yang ditanyakan dan waktunya terlalu mepet, karena taklim itu hidupnya di session tanya jawab, mengenanya itu di pertanyaan-pertanyaan. Kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih berada dalam berbagai pintu nikmat, limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai pintu nikmat-nikmat tersebut untuk memiliki satu tujuan, yakni la'allakum tashkurun, agar kita semuanya ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu cara untuk bersyukur ini adalah selalu dengan mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajari perintah-perintah Allah, mempelajari apa yang Allah larang, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah ini dengan sempurna, meninggalkan larangan Allah ini juga dengan sempurna. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tadabbur tafsir surat Al-Baqarah juz kedua, khususnya pada ayat 178 ya. 178
179. Kita baca dulu, kemudian kita simak terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekilas ketika kita mendengar dan menyimak terjemah dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa tema atau gambaran besar dari ayat ini adalah menjelaskan tentang perkara hukum qisas, ya. Perkara hukum qisas. Yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hikmah daripada qisas itu sendiri, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini satu syariat yang diwajibkan kepada kaum muslimin berkenaan jika ada perkara seseorang dibunuh, terjadi tindak pidana kepada orang lain sampai terbunuh sehingga mendapatkan hukum qisas. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan sekilas tentang hukum qisas itu dan hikmah daripada qisas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah menetapkan qisas ini bukan karena agar manusia bisa membalas dendam, akan tetapi agar balas dendam itu terhenti pada waktu itu, ya. Agar tidak ada lagi kebencian, bahkan yang dihasilkan adalah pemaafan dari yang keluarga yang dibunuh, ya. Nah, bagaimana kok bisa seperti itu? Insya Allah akan kita pelajari satu persatu lafadz daripada ayat ini. Kita kembali baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu, diwajibkan atas kalian al-qisas, yakni hukum mengqisas, ya. Ini salah satu syariat, hukumnya wajib. Kapan itu? Fil qatla, dalam perkara orang yang dibunuh, ya. Ada kejadian orang yang dibunuh. Kata-kata dibunuh ini berarti menunjukkan pembunuhan itu sengaja, ya. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka disitulah harus dijatuhi hukum qisas. Al-hurru bil hurri,
Orang merdeka harus diqisas jika dia membunuh orang merdeka. Ya. Jadi merdeka dengan merdeka itu maksudnya orang merdeka, bukan budak. Kalau membunuh orang merdeka maka juga dia harus diqisas, dibunuh. Wal abdu bil abdi, orang budak kalau membunuh budak yang lain dia juga harus diqisas. Wal untha bil untha, dan perempuan kalau membunuh perempuan yang lain maka dia juga harus diqisas perempuan itu. Faman ufiya lahu syai' min akhihi syai'un, namun siapa yang mendapatkan pemaafan min akhihi, dari saudaranya, maksudnya di sini dari saudaranya adalah dari keluarga korban. Dari keluarga korban masih disebut saudara karena saudara seiman. Faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapatkan pemaafan syai'un, dari saudaranya syai'un, sedikit pun, ada sedikit maaf dari keluarga si korban, fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya keluarga korban ini itu melakukannya dengan cara yang baik. Ya. Kalau dalam terjemahan, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik. Ya. Mengikuti apa? Mengikuti pemaafan tadi. Nanti kita jelaskan ya. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan membayar diat kepadanya dengan baik pula. Siapa yang membayar? Maksudnya orang yang membunuh. Jadi pihak yang membunuh ini, wa ada'un ilaihi bi ihsan, hendaknya memberikan diat dengan cara yang baik pula. Ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Jika ada pemaafan dari keluarga korban dan keluarga korban sudah rela agar orang yang membunuh ini tidak diqisas, ya, tapi dimaafkan dan sebagai gantinya adalah diat, maka itu merupakan takhfifum min rabbikum wa rahmah. Itu adalah bentuk keringanan dari Rabb kalian, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada, barang siapa yang melampaui batas, ba'da dzalik, setelah kejadian itu, setelah kesepakatan itu, setelah ada pemaafan, ya, setelah ada qisas, falahu adzabun alim, maka baginya adalah azab yang pedih. Walakum, dan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, fil qisasi, dalam hukum qisas ini, hayatun, itu ada kehidupannya, ada jaminan kehidupan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan memiliki keterkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Kalau kita sesuaikan ya dengan ayat yang sebelumnya, ayat ini memiliki keterkaitan. Dari segi mananya? Dari segi bahwasanya syariat qisas ini juga termasuk di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan kebaikan. Ya. Pada ayat 177 kemarin kita akan membahas tentang macam-macam kebaikan gitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukan ketika kamu menghadapkan wajahmu ke sana ke sini, enggak. Tapi kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, memberikan sedekah. Nah, di antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah adanya syariat ini. Adanya syariat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala
sebutkan dalam ayat yang setelahnya ini, Allah sebut orang-orang yang beriman, bahwasanya di antara konsekuensi dasar keimanan adalah menuruti syariat yang ada, syariat yang Allah tetapkan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Kita sudah sering bahas ya. Dulu kita pernah bahas perkataan Ibnu Mas'ud, kalau ada firman Allah diawali ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau, fa innahu khairun ya'maru bihi aw syarrun yanha anhu. Berarti isinya adalah suatu kebaikan yang sangat penting sehingga Allah perintahkan, dan satu keburukan yang sangat bahaya sehingga Allah larang. Jadi kalau ayat sudah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka isinya pasti kebaikan yang sangat penting atau keburukan yang sangat bahaya. Fa'ar'iha sam'ak, kata Ibnu Mas'ud, maka dengarkanlah baik-baik. Berarti apa? Syariat qisas ini yang Allah tetapkan ini, yang Allah perintahkan ini adalah syariat yang penting, yang benar-benar menghasilkan kebaikan dan menjadi dasar dari bukti keimanan. Buktinya apa? Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Seolah-olah ya, kalau kita dengarkan seperti ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyeru, wahai orang-orang yang beriman, ini ada syariat khusus untuk kalian, yang syariat ini menghasilkan maslahat luar biasa kepada kalian. Maka kalau kalian orang yang beriman, orang yang konsekuensi dengan keimanannya, di antara tanda keimanan kalian adalah jalankan syariat ini, mendalaminya sampai seperti itu. Di antara konsekuensi dasar keimanan kalian, jalankanlah syariat ini, karena Allah panggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikum. Ya. Kutiba alaikum. Di sini Imam As-Sa'di berkata, fihi dalilun ala annahu yajibu alaihim kullihim. Di dalam kata-kata kutiba alaikum ini menunjukkan bahwa, menjadi dalil bahwa hukum mengqisos itu adalah wajib bagi orang-orang beriman seluruhnya, wajib. Diawali dengan kata kutiba. Nah, diwajibkan kepada orang-orang beriman seluruhnya ini siapa saja? Hatta awliya'il qatil, hatta al-qatil binafsihi. Maksudnya kepada seluruhnya ini adalah orang-orang yang dari pihak pembunuh, mereka diwajibkan menegakkan qisas. Orang-orang dari pihak korban, mereka juga diwajibkan menegakkan qisas. Diwajibkan menegakkan qisas. Sama-sama berupaya menjunjung tinggi syariat Allah yang namanya qisas. Kalau orang yang keluarga orang yang dibunuh ini mengangkat ke qadhi, menuntut untuk qisas. Kalau orang yang membunuh bertanggung jawab, artinya dalam mengamalkan ayat ini mereka harus bertanggung jawab, nggak boleh lari. Kenapa? Kutiba alaikum al-qisas, diwajibkan bagi kalian menegakkan qisas. Kumnya itu kepada kalian itu orang-orang beriman semuanya. Jadi pembunuhnya tidak boleh lari, yang dibunuh berhak menuntut. Keluarga yang dibunuh berhak menuntut. Nah, ini kata-kata kutiba memang hikmahnya seperti itu. Makanya dalam ayat yang lain, ayat puasa misalkan, itu kan sama redaksinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian as-siyam, berarti memang wajib. Sebagaimana puasa, sholat, qisas juga wajib. Menegakkan qisas juga wajib bagi orang yang sengaja membunuh
orang lain, ya. Beda lagi kalau nggak sengaja, ini ada diatnya. Tapi ini maksudnya adalah yang sengaja membunuh orang lain. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kalian menegakkan qisas fil qatla, dalam perkara orang yang dibunuh, jika atau berkenaan dengan orang yang dibunuh terjadi pembunuhan, ya. Nah, kalau kita pelajari di sini, ya, orang yang dibunuh ini adalah orang yang dibunuh dengan sengaja, ya. Jadi terjadi kasus pembunuhan, ya. Sebenarnya apa tarik ulurnya? Kenapa orang yang membunuh ini harus diqisas dari pihak keluarga korban? Ya. Padahal bisa saja mereka ini membayar diat atau mengganti rugi. Tapi kenapa ini mereka diwajibkan juga untuk ditegakkan qisas, ya. Ini sebenarnya kalau kita tarik ulur dari sejarahnya, ya, al-qisas, ya. Pertama kita pahami kata-kata al-qisas. Al-qisas ini berasal dari kata bahasa Arab, ya, yang artinya qat'ul athar, ya, qat'ul athar, atau berbuat semisal, ya, itu qisas. Artinya mengikuti jejak yang sama. Itu arti daripada qisas, ya. Jadi mengikuti jejak yang sama itu qisas. Makanya kisah dinamakan dengan kisah. Dalam bahasa Arab ada qisah, ya, ada kisah, ya. Itu karena kejadian ini mengulangi peristiwa yang dulu yang sama dengan sekarang. Qisas itu mengikuti jejak yang sama, artinya sesuatu dibalas dengan sesuatu yang sama, ya. Itu artinya qisas. Kalau ini membunuh ini, ya dibalas dengan dibunuh juga, ya. Kalau nggak sampai dibunuh, ya nggak boleh dibunuh, ya. Jadi itu namanya qisas, membalas dengan sesuatu yang sama, ya. Sampai dibunuh, dia pun harus dibunuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya al-khurru bil khurri, kalau merdeka membunuh orang merdeka, maka yang dibunuh juga harus orang merdeka. Tidak boleh budaknya yang dibunuh. Kemudian al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi, kalau yang budak ini membunuh satu budak, maka yang membunuh ini, ya dia yang harus dibunuh, bukan dua budak yang harus dibunuh, tapi ya satu. Yang ini setimpal, yang ini harus sama setimpal. Kalau yang membunuh si perempuan ini membunuh perempuan ini, yang harus dibunuh perempuan ini, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan pengganti yang lainnya. Begitu. Nah, ini kenapa kok ada qisas seperti ini, ya. Latar belakangnya, asbabun nuzulnya apa? Jadi dulu disebutkan dalam kutub tafsir, di antaranya tafsir At-Tabari, disebutkan ayat ini itu turun berkenaan dengan tradisi jahiliyah dulu, yang mana kalau terjadi persengketaan sampai tindak pembunuhan, mereka itu melakukan sesuatu yang kurang adil atau tidak adil, ya. Jadi pernah terjadi satu orang dibunuh, keluarga atau kabilah dari pihak korban ini itu menuntut, kami akan membunuh satu keluarga dari mereka, begitu. Kami akan menuntut bunuh satu keluarga dari mereka, ya. Otomatis ketika ini terbunuh, mereka nggak akan terima, kami akan membunuh satu kabilah, ya. Nah, ini tradisi terjadi di masa jahiliyah seperti itu. Kalau majikan yang membunuh, orang merdeka membunuh orang lain, ya, membunuh
kabilah yang sampingnya misalkan, maka orang lain itu pihak orang yang membunuh ini kemudian nggak mau dikisos, semisal nggak mau dibunuh, ini saya kasih budak saya, silakan dibunuh, begitu ya. Sehingga tradisi-tradisi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kalau terjadi pembunuhan maka dibalas dengan pembunuhan yang sama, balasan yang setimpal. Nah, ini penting ya. Kalau dari segi maqasidus syariah, ya, tujuan syariat ini turun, kalau kita amati betul-betul sangat penting. Pentingnya apa? Efeknya luar biasa. Kalau syariat ini dijalankan ya, dan sudah menjadi tabiat manusia, terjadi 1 kali, 2 kali dijalankan, itu efeknya luar biasa untuk menumpas yang namanya pembunuhan. Kenapa? Karena kalau orang yang membunuh ini, orang yang membunuh, ketika dia hendak membunuh kok tahu nanti balasannya dia sendiri yang akan dibunuh, dia akan mikir, betul-betul akan mikir, nah, kalau saya membunuh dia, balasannya saya nanti sendiri yang mati, saya sendiri yang mati, nggak bisa lepas. Kalau saya sendiri yang mati, untuk apa saya membunuh? Sama saja dengan saya bunuh diri gitu. Betul-betul takut, sehingga ada benteng ini. Makanya di akhir ayat tadi Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian orang-orang beriman, di dalam menegakkan hukum qisas itu ada hayatun, jaminan kehidupan, penjaga kehidupan. Dengan adanya qisas, ya, 1 orang misalkan terjadi, yang lainnya itu akan mengambil pelajaran. Wedi aja apa yang bunuh orang, enggak semurah itu membunuh orang lain. Nah, kalau zaman sekarang kan masya Allah, membunuh orang kayak enggak ada harganya. Begal sampai membunuh ya. Kemudian antara keluarga, bahkan ya, antara kakak adik dan lain sebagainya, mereka saling membunuh ya. Ini karena tadi ya, hukum qisas bukan sebagai balas dendam, tapi untuk tindak preventif, tindakan pencegahan ya. Manusia itu punya rasa takut melakukan kemaksiatan karena imbasnya akan berada pada dirinya sendiri ya. Ini walakum fil qisasi hayatun, dan itu tidak dimengerti kecuali kata Allah ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam penegakan qisas itu, wahai orang-orang beriman, itu ada kehidupan, ada jaminan kehidupan. Wes toh, engko nek ditegakno qisas ini, insyaallah enggak akan banyak nyawa yang mati. Enggak akan banyak nyawa yang mati, mesti ada kehidupan. Ya ulil albab, khusus bagi kalian yang bisa berpikir, bisa memahami. Ini al-qisas tadi, al-qisasu fil qatla, dan asbabun nuzulnya tadi ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Al-khurru bil khurri, orang yang merdeka jika membunuh orang merdeka, maka yang membunuh tadi harus dibunuh, bukan budaknya, bukan yang lainnya. Wal untha bil untha wal abdu bil abdi, sama orang yang budak membunuh yang budak. Artinya orang yang membunuh adalah orang yang dibunuh. Orang yang membunuh adalah orang yang mendapatkan balasan setimpal. Nah, bagaimana kalau orang merdeka membunuh budak, kan gitu? Bagaimana kalau orang merdeka membunuh budak? Apakah dia juga dibunuh karena membunuh budak tadi? Ini para ulama berselisih pendapat ya, berselisih pendapat. Ada yang mengambil pendapat mengatakan dia juga harus dibunuh. Kenapa? Dalam ayat lain Allah mengatakan an-nafsu bin nafsi ya, an-nafsu bin nafsi, dalam surat apa itu?
wal aina bil aini, kemudian wal anfa bil anfi itu ya. Jiwa kalau dihilangkan maka jiwa yang menghilangkan harus ditebus. Nah, kata an-nafsu bin nafsi itu bentuknya umum. Ya, entah itu merdeka membunuh budak, budak membunuh merdeka, atau merdeka membunuh merdeka. Bentuknya umum, laki-laki membunuh perempuan atau dan sebagainya. Bentuknya umum. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak dibunuh. Ya. Kenapa? Karena di situ al-qisas itu menurut sebagian itu mengandung makna musawah. Musawah itu persamaan, satu derajat. Sedangkan antara budak dan orang merdeka ini beda derajat. Beda derajatnya dalam hal apa? Tanggungan, ya, tanggungan kehormatan, ya, tanggungan harta. Ya. Budak ini ibarat harta majikannya, seperti itu. Sehingga ada yang pendapat seperti ini. Allah Ta'ala alam, sebagian menyatakan, menguatkan pendapat yang mengatakan mereka harus dibunuh. Ya, sama. Tapi sebagian lagi menguatkan mereka tidak dibunuh, tapi mengganti dengan diat. Ya. Allah Ta'ala alam, di sini kami pun belum mengkaji pendapat yang paling kuat yang mana, tapi kalau sekarang memang tidak teraplikasikan karena perbudakan tidak ada. Wallahu Ta'ala alam. Tapi yang jelas ya, kalau di dalam fikih yang tidak dibalas dengan dibunuh juga itu adalah orang muslim kalau membunuh orang kafir, ya, orang kafir. Ya, wabil khusus apalagi orang kafirnya orang kafir harbi. Ya, kalau orang muslim membunuh orang kafir maka dia tidak diqisas. Ya. Meskipun nanti dalam beberapa hukumnya itu ada diatnya, ada diatnya. Kalau dalam praktek sekarang ini kan agak sulit menentukan mana kafir harbi, kafir yang harus diperangi, dan mana kafir yang mu'ahad atau zimmi yang mendapatkan jaminan keamanan. Ya, itu pendapat ulama kontemporer ini agak dalam, ya, agak dalam. Ya, tidak bisa kita bahas di sini. Yang kedua, orang tua yang membunuh anaknya. Ini dalam hadis disebutkan kalau ada orang tua yang membunuh anaknya maka tidak dibunuh, bapaknya tidak dikisos. Tidak dikisos. Alasannya kenapa? Alasannya kejadian seperti ini sangat sulit sekali untuk ditemukan kecuali karena memang bapaknya ini yang disiksa oleh anaknya. Biasanya bapaknya yang sangat, anaknya yang sangat keterlaluan kemudian menzalimi bapaknya sehingga bapaknya ini emosi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tabiat orang tua tidak mungkin dia membunuh anak. Tidak mungkin dia membunuh anak. Bagaimana orang tua membunuh anak? Ya, membunuh anak sendiri, anak kandung sendiri, padahal dia adalah buah hatinya. Dari segi tabiat tidak mungkin seperti itu, kecuali kok terjadi berarti ada sesuatu yang janggal di akalnya. Lah kalau sesuatu yang janggal di akalnya berarti kemungkinan gila. Lah kalau gila, syariat ini terlepas dari orang-orang gila. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang sebagian disebutkan dalam hadis ini. Jadi kita lanjut. Wal untha bil untha, begitu juga dengan perempuan jika dia membunuh ya dia juga harus diqisas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang diberi pemaafan untuknya min akhihi, dari saudaranya, syai'un, sedikit pun. Ya. Jadi apabila ada pemaafan di sini maka hukum qisas itu bergeser, ya, bergeser. Dalam syariat hukum qisas itu tidak dilakukan jika ada pemaafan. Bergeser ke apa? Nantinya gesernya ke diat. Ya, diat dengan ketentuan dari syariat. Nah, barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari pihak korban meskipun sedikit, ya, meskipun sedikit, ya, maka dia di sini mendapatkan takhfif tadi, keringanan. Keringannya apa? Diat. Ya.
Nah, kata syai'un sedikit, Imam As-Sa'di mengatakan afa waliyul maqtul anil qatil. Maksudnya kata syai'un di sini mendapatkan pemaafan walaupun sedikit. Itu maksudnya adalah keluarga atau wali orang yang dibunuh itu memaafkan orang yang membunuh, tapi bergeser kepada diyat, ya. Atau afa ba'dzul auliya, sebagian keluarga korban ini memaafkan orang yang membunuh. Fa innahu yasqutul qisas. Nah, saat itu kalau dia dimaafkan pihak korban maupun sebagian pihak korban, maka hilanglah qisas wa tajibud diyah, dan wajib membayar diyat, ya. Nah, ini kalau kita cermati, pemaafan itu memang tidak mudah, ya. Pemaafan itu tidak mudah, apalagi bagi keluarga korban, ya. Keluarga korban ini maksudnya ahli warisnya. Jadi aulia di sini maksudnya ahli waris. Kalau kita membahas para warathah, orang-orang yang mendapatkan warisan di sini kan ada, ya, ada bapak bisa, ada anak bisa, ada saudara. Kalau bapaknya nggak ada kakek, begitu ya. Nah, keluarga-keluarga yang masih hidup ini diambil suaranya dulu, diambil suaranya. Kalau mereka sepakat untuk memaafkan, maka hilanglah hukum qisas tadi, bergeser menjadi diyat. Kalau semuanya nggak sepakat, ada satu saja yang nggak setuju kalau itu harus dikisos, maka juga hukum kisos nggak bisa dijalankan. Ya. Itu hikmah dari kata min akhihi syai'un, ya, syai'un. Jadi kalau satu saja, sebagian saja, berarti kan misalkan ibunya mendapati anaknya terbunuh, ibunya ini ndak menuntut balas, sudahlah kita memaafkan dia, sudah, barangkali dia taubat, seperti itu, maka hilanglah, jatuh hukum qisas, tidak lagi berlaku, tapi dia begitu. Kalau sebagian pihak korban memaafkan. Jadi hukum qisas itu terjadi ketika semua pihak bersepakat tentang itu, menuntut, ya, sama-sama menuntut. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang diberi pemaafan untuknya dari saudaranya, ya, min akhihi syai'un, dari saudaranya. Coba kita cermati, ya, dari kata min akhihi, dari saudaranya, ya. Berarti orang yang membunuh ini itu masih dianggap saudara dari pihak yang dibunuh, ya. Apa dalilnya? Kata akhihi, ya, akhihi. Dan Allah menyebutkan kata akhihi, kata saudara di sini itu dalam konteks memaafkan, ya. Kita coba cermati dalam konteks memaafkan. Artinya apa? Artinya orang yang bisa memaafkan saudaranya ketika dia pihak keluarganya terzolimi, kemudian dia bisa memaafkan, mereka ini adalah hanya orang-orang yang mempunyai ukhuwah yang tinggi, ya, ukhuwah yang tinggi. Jalinan atau ikatannya itu adalah ikatan ukhuwah, ya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang beriman. Sementara mereka yang selalu ingin menuntut balas dendam dan lain sebagainya, mereka itu punya wewenang dan hak, ya, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, pujian bahwasanya dorongan untuk memaafkan itu bersumber daripada ikatan saudara, ya. Sekali lagi kita cermati, ya, kita cermati. Jadi kata-kata konteks memaafkan di sini itu berasal dari saudara. Artinya apa? Orang yang beriman selalu akan tumbuh di dalam dirinya
ya, tumbuh di dalam batinnya ini kecenderungan untuk cinta terhadap saudaranya, hatta walaupun saudaranya itu menzalimi. Ya, makanya dulu Allah Subhanahu wa taala sering-sering menasihati Rasulullah, wa in tasbiru fahuwa khairun lakum wa in ta'fu wa tasfahu, jika kalian maafkan, jika kalian berdamai dengan mereka, itu lebih baik bagi kalian, gitu. Ada sesuatu yang lebih di situ. Dorongannya apa? Dorongan ukhuwah, ya. Dorongan keimanan. Kenapa? Karena Allah sebut min akhihi syai'un, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya pihak pembunuh, meskipun dia membunuh, tindakan pembunuhan itu tidak menyebabkan dia kafir, ya. Tidak menyebabkan dia kafir. Ini perlu dimengerti, ya. Karena kita khawatir, ya, orang membunuh itu, wah ini berarti dia kafir. Dalilnya apa? Ada dalam ayat yang lain, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Jadi di ayat yang lain itu ada firman Allah, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya adalah neraka selama-lamanya. Kalau orang masuk di neraka selama-lamanya, di antara mereka adalah orang kafir. Berarti orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, berarti dia kafir dong, kan gitu. Konsekuensinya kan begitu. Ya. Itu ada dalam ayat yang lain, saya lupa ayat keberapa, ya. Siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, dia kekal di neraka selama-lamanya. Begitu. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Sementara ayat ini Allah masih mengatakan pihak pembunuh masih saudara seiman, begitu. Nah, yang dimaksud membunuh orang mukmin, ya, sampai kekal di neraka, jazanya, balasannya itu maksudnya adalah membunuh orang mukmin karena keimanannya, ya, bukan karena faktor dunia yang lain, tapi karena keimanannya. Oh, karena kamu beriman tak bunuh, karena kamu sholat tak bunuh, karena kamu puasa. Jadi maksudnya karena keislamannya, karena keimanannya. Wa man yaqtul mu'minan, siapa yang membunuh mukmin karena keimanan dia. Berarti kalau yang membunuh orang yang beriman karena keimanan dia, disinilah dia jatuh dalam kekafiran. Taib. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik. Fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya mengikuti dengan cara yang baik. Ini perintah untuk keluarga korban, ya, bukan untuk orang yang membunuh, tapi keluarga korban. Jika sudah memaafkan melalui proses pemaafan, enggak menuntut diat lagi, enggak menuntut kisos, tapi menuntut diat. Setelah itu ittiba'un bil ma'ruf, maka ikuti, follow up, tindak lanjut dengan cara yang baik, ya. Jangan kemudian setelah diat ininya diambil, habis itu balas dendam. Balas dendamnya lewat belakang, bukan lewat jalur qadhi atau hakim, tiba-tiba besoknya dibunuh. Itu maksudnya seperti itu. Fattiba'un bil ma'ruf, sudah. Kalau sudah memaafkan ya sudah. Jangan ungkit-ungkit lagi, ya. Kalau sudah dibayar, jangan menuntut balas lagi kemudian mengancam, kalau kamu enggak membayar 2 kali lipat maka kamu akan dibunuh. Nah, ini maksudnya, ya, ittiba'un bil ma'ruf, hendaknya mengikutinya dengan cara yang baik. Sudah enggak, kalau sudah dimaafkan ya sudah, ya, tidak ada embel-embel yang lain. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaknya membayar diat kepadanya dengan yang baik pula, ya. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, ini perintah untuk yang membunuh,
ya, perintah untuk membunuh. Jadi kalau membayar diat hendaknya dibayar dengan tepat sesuai ketetapan yang ada, tidak ditunda-tunda, tidak dilakukan dengan cara yang tidak baik, artinya kata-kata yang buruk, mengancam, ya. Karena sudah dimaafkan. Kalau sudah dimaafkan ya harus disikapi dengan yang baik, ya. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas setelah kejadian itu dari keduanya, pihak pembunuh setelah dimaafkan kok malah nggak terima, uangnya diambil, dicuri lagi misalkan, atau pihak yang keluarga yang dibunuh nggak terima, ya, sehingga dia balas dendam, ini maksudnya melampaui batas, falahu adzabun alim, maka baginya azab yang pedih, ya, azab yang pedih. Fil akhirah, di akhirat dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kebagusan dan maslahat syariat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, ya. Coba kalau kita renungi betul-betul, ya, syariat penegakan kisos ini itu menandakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebenarnya, ya, dan memberantas betul potensi dendam, ya, potensi dendam. Kenapa kok demikian? Ya, kisos tadi kan artinya setimpal, ya, setimpal. Satu orang dibunuh, maka yang membunuh satu orang ini harus dibunuh juga. Nah, ketika hanya satu orang yang dibunuh ini, maka secara tidak langsung itu menutup, ya, menutup potensi untuk balas dendam, ya. Kenapa? Sudah 1:1. Keluarga yang pihak korban itu sudah puas, ya, sudah puas. Kenapa? 1:1. Nah, sementara misalkan kalau yang pihak keluarga korban ini membunuh 2, pengennya kisosnya itu adalah 2 orang, padahal yang membunuh 1, nanti akan terjadi balas dendam lagi. Dari keluarga yang tadi di kisos tadi nggak terima, loh kok ini 1, padahal kok ini 2 yang membunuh, padahal 1, nggak terima, ya sudah, dia balas dendam lagi, begitu. Nah, gitulah yang terjadi di zaman jahiliyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian wahai orang-orang beriman di dalam menegakkan syariat qisas itu ada kehidupan, ya, ada kehidupan bagi kalian, ya. Dengan qisas jaminan untuk hidup itu insyaallah aman, potensinya lebar. Ya ulil albab, khususnya bagi kalian orang-orang yang bisa berpikir, ya. Dari ayat ini, ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang bisa berpikir, orang-orang yang pintar, ya, mereka adalah orang-orang yang memahami bahwasanya syariat qisas ini betul-betul maslahat, ya. Sebaliknya berarti orang-orang yang memandang bahwasanya syariat qisas ini menghasilkan madharat, wah kejam itu syariat qisas itu, ora berperi kemanusiaan, masa membunuh dibunuh, begitu, itu kejam itu. Keluarganya, anaknya gimana nanti, bapaknya gimana nanti, gitu. Barangkali ada sisi-sisi seperti ini. Berarti dia belum masuk ya ulil albab, belum masuk orang yang bisa berpikir, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, gitu. Makanya kalau dalam hal ini di zaman sekarang ujiannya memang berat, ya, ujiannya memang berat, apalagi ya di wilayah kita tidak mampu atau belum mampu untuk menegakkan hal itu, karena memang berat. Tapi ya kewajiban kita mempelajari apa yang sudah Allah tetapkan ini, ya, mempelajari, nah, sehingga tidak hilang syariat yang Allah tetapkan ini, tidak hilang. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mohon maaf saya cukupkan sekian.
kita break azan, dan setelah itu kalau ada pertanyaan monggo, mungkin satu mawon kalau izin kundur karena ada acara, monggo nanti bisa setunggal barangkali. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Satu pertanyaan. Sedikit Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan tentang kisos itu apa tanpa memandang permasalahan. Misalnya yang dibunuh itu betul-betul bersalah, itu dibunuh. Apakah hukum kisos tetap dijalankan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini barangkali bisa dijelaskan yang dibunuh itu yang membunuh keroyokan. Nah, ini apakah
kisos itu yang royok itu dibunuh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bunuh keroyok. Tapi yang pertama tadi belum jelas tadi. Yang pertama Ya. Tapi untuk yang pertama, ini saya awali dengan itu harus dibawa ke jalur hakim dulu, jalur qadhi. Karena penegakan kisos itu tidak boleh dilakukan secara mandiri atau pribadi, tapi dibawa jalur hakim atau qadhi, sehingga masalah yang ada bisa didudukkan terlebih dahulu. Misalkan begini, tetap itu melalui proses pendalaman kasus. Kasusnya misalkan begini, si A kemudian dia layak untuk dibunuh, dalam arti dia kemudian melakukan sesuatu kekafiran, ya. Sesuatu kekafiran, betul-betul melakukan tindakan kekafiran, kata-kata kekufuran, menghina Islam, menghina Nabi SAW, yang itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh orang yang membunuh. Maka di sini perlu didalami tadi, memandang masalahnya dulu, kan pertanyaan begitu, memandang masalah. Kalau itu memang layak untuk dibunuh, maka nanti akan didalami oleh al-qadhi sehingga tidak terjadi kisos. Karena itu, kalau itu memang layak untuk dibunuh. Tapi kalau itu dalam koridor tidak layak untuk dibunuh, maka tetap akan dilaksanakan kisos tadi. Ya untuk mencegah serampangan dalam membunuh, agar darah ini memang betul-betul terjaga. Ya. Makanya kalau ada sesuatu apapun ya, ibaratnya ya jangan sampai kemudian menghilangkan nyawa begitu. Adalah hukuman-hukuman tertentu yang ini. Itu yang pertama. Tetap pendalaman kasus harus ada melalui jalur hakim, apa penyebabnya begitu. Yang kedua, apakah yang membunuh keroyokan ini mereka semuanya dikisos? Allah Ta'ala alam. Saya belum mendalami detail masalah kisos ini, tapi dipahami dari konteks setimpal dengan setimpal, iya, Allah Ta'ala alam. Tapi ini saya akan mengkaji lagi nanti, apakah nanti itu gembongnya saja, artinya ya otak, atau yang menginisiasi, ataukah yang bersimbah darah dalam satu tubuh ini, satunya tangannya, sininya tangannya, tapi yang ada satu orang yang menusuk sininya, sehingga yang sininya itu yang menyebabkan dia meninggal, jantungnya meninggal. Apakah itu yang dibunuh atau semuanya yang kena darahnya? Allah Ta'ala alam. Insya Allah saya jadikan PR. Begitu Pak ya. Kita cukupkan kajian pada malam ini karena Ustaz Fatih juga ada kesibukan yang lain. Saya selaku pembicara barangkali dalam membaca kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.